Shalom Bapak Ibu terkasih. Apa kabarnya hari ini? Mari coba lihat kiri kanannya, orang-orang yang luar biasa. Di luar hujan gerimis sedikit, tapi kita ada di tempat ini. Artinya saya tahu kita semua mengasihi Tuhan, amin. Untuk itu jangan kita sia-siakan pagi hari ini. Bersama-sama kita mau masuki hadirat Tuhan. Kita temui Tuhan. Kita koneksikan hidup kita lebih lagi bersama Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau satu hari lagi ada kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu, memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Persoalan demi persoalan boleh ada bersama kami, tapi kami percaya Tuhan, kami telah melalui kemenangan juga demi kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Maka itu pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau bersama-sama memuji, tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami datang menyembah-Mu. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Sembah Dia, tinggikan namanya, agungkan namanya. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian bagi-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Kami sembah, kami sembah. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, lebih dalam lagi. Temui kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan
hadirat-Mu. berhiaskan kekudusan Di hadapan-Mu hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keadilan. panggil Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Panggil namanya. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari umat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil Yesus. Ku sembahkan, Kami sembah Engkau. Kami sujud di hadapan-Mu. Haleluya. keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, Ku sembahkan, segenap hati kami sujud menyembah Engkau. di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih sungguh katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpuji
tinggikan namanya, agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami agungkan namamu, Yesus. Terpujilah Engkau, diagungkan namamu. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, glory, haleluya. Oh, terpuji nama Yesus, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Dan 2000 tahun yang lalu juga Engkau naik ke sorga. Dan hari-hari ini kami percaya Roh Kudus-Mu sedang Kau curahkan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh didapati penuh dan berlimpah-limpah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau bersorak-sorai, kami mau bermazmur bagi-Mu, melompat menari Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita di tempat ini, amin. Mari lihat kiri kanannya, kasih senyumnya yang terbaik. Katakan Kau luar biasa. Engkau luar biasa ada di tempat ini. Amin. Hari-hari ini Tuhan Yesus memberi kita kuasa. Terima kasih. Ku diberi kuasa. Jadi lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mana tepuk tangannya? Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersama, siapa jadi katakan lawanku? bila Allah sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Lebih sungguh, katakan sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Yang wanita katakan, sekarang pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya manapun dakwah kita. gantian yang pria katakan, terang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Mana jempolnya? Iblis Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Jempolnya mana? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih sungguh katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Bersama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan benih menabur ditabur oleh benih firman Tuhan.
bersama. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih setiap hidup kami. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidupku Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertaiku. yang menyertai-Ku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di hadirat Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami masih boleh berkumpul untuk beribadah hari ini Allah. Kami berkumpul dan kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau Allah. Kami butuh Tuhan penyertaan-Mu, kami butuh kasih karunia-Mu Allah. Buka hati kami Tuhan, sebentar kami mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Allah. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk tim Prophetic yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi-pagi, wah udah hujan tadi, gerimis, tapi masih penuh. Puji Tuhan, kita semua cinta Tuhan, kita mau beribadah dengan Tuhan. Kalau ada yang belum mengenal, perkenalkan saya Gideon Christian. Sekarang saya juga melayani bersama-sama dengan Pak Peter Wijaya atau biasanya saya panggil Ko Peter di PCC Jakarta. Saya melayani bersama-sama sebagai salah satu tim leader di PCC Jakarta. Boleh ditampilin slide saya yang pertama? Iya.
Kebetulan saya di sana juga melayani sebagai youth pastor dan juga di ibadah umum sebagai youth leader. Senang bisa kembali melayani, diberikan kepercayaan kembali di ibadah pertama, ibadah pagi hari ini untuk melayani Bapak Ibu semuanya, sebuah kehormatan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang minggu lalu mengambil bagian dalam pernikahan ibadah ucapan syukur saya dan Sela. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian bersama-sama, berjuang bersama-sama. Kemurahan hatinya kami terima dan kami sangat bersyukur. Nah, saya mau sharingin sesuatu yang sudah kita bahas memang dari awal tahun atau lebih tepatnya dari Januari. Dari Desember akhir itu sudah ada beberapa yang membahas tentang kemurahan hati. Lebih spesifik kita akan membahas dari Filipi 4 ayat yang kedua dimulai. Nah, waktu saya merenungkan hal ini, saya cari di Alkitab, kenapa kemurahan hati ini dibahas secara spesifik? Kenapa Tuhan mau kita membahas tentang kemurahan hati ini secara spesifik? Waktu saya cari dan coba saya baca, ternyata di perjanjian baru itu kemurahan hati dibahas lebih dari 10 kali. Hal yang berkaitan dengan kemurahan hati, bermurah hati, itu dibahas lebih dari 10 kali di perjanjian yang baru. Menarik karena kalau misalnya perintah itu gampang, cukup sekali disebutin. Tapi kenapa sampai berulang-ulang? Lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, khusus di perjanjian baru aja. Nah, hari ini kita mau coba lihat, kita mau coba baca kenapa, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Saya akan membahas satu perikop ini, dimulai dari ayat yang kedua. Filipi 4 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Next slide. Filipi 4 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Di ayat awal, ayat kedua dan ayat ketiga, waktu sedang membahas kemurahan hati, kenapa Tuhan atau Paulus menuliskan karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil. Apa hubungannya berjuang bersama-sama dengan kemurahan hati? Kita mau lihat lebih dalam lagi. Tapi aku mau bahas ayat ini sangat menarik. Paulus menuliskan ini di dalam penjara waktu dia menuliskan untuk jemaat di Filipi. Paulus bilang, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil. Yang telah berjuang dengan Paulus itu adalah Euodia dan Sintike, orang-orang yang Paulus nasihati supaya sehati, sepikir di dalam Tuhan. Bapak Ibu, siapa orang-orang yang telah berjuang bersama-sama dengan Bapak Ibu selama ini? Siapa orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan Bapak Ibu melakukan segala sesuatu? Itulah orang-orang yang Bapak Ibu harus perhatikan. Mungkin komunitas kita di ibadah pagi hari ini, komunitas komsel kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang bersama-sama dengan Bapak Ibu. Karena berjuang bersama-sama itu menggambarkan sekumpulan orang atau satu orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Dan dia berjuang untuk itu, dia bayar harga untuk hal itu. Dan kalau ada orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan Bapak Ibu, harus Bapak Ibu perhatikan. Karena hal ini sangat penting. Lebih kuat lagi Paulus katakan, dengan aku dalam pengkabaran Injil. Ada tujuannya. Jadi waktu kita berjuang bersama-sama, kalau nggak ada tujuannya, kurang kuat, fragile, mudah pecah perjuangannya mudah surut. Tapi kalau ada tujuannya, nah itu baru kuat perjuangannya. Perjuangannya itu walaupun badai datang mendera, walaupun ada masalah-masalah yang hadir, tapi karena kita pegang dengan tujuan, kita tahu tujuan kita apa, kita tahu goals kita apa, kita nggak cepet loyo, kita nggak cepet mati. Waktu kita di Pelita bersama-sama berjuang untuk pengkabaran Injil,
membangun komunitas kita, membangun orang-orang di sekitar kita. Nah, disitulah kekuatannya. Kita ada hari ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun karena kita tahu kita berjuang. Karena kita tahu kita berjuang untuk Tuhan bersama-sama dalam pengkabaran Injil. Bapak Ibu tahu kekuatan sebuah tujuan waktu kita berjuang itu sangat besar. R.A. Kartini, ibu kita Kartini, salah satu pahlawan kita, sebelum dia berhasil mengeluarkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, 3 tahun sebelum itu, ayahnya meninggal, saudaranya meninggal, ibunya meninggal, semuanya meninggal, tinggal dia seorang. Bapak Ibu bayangkan, seorang perempuan di zaman sebelum emansipasi wanita, tinggal seorang diri, ditinggal seluruh keluarganya meninggal, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tujuannya untuk berusaha memerdekakan wanita-wanita. Bahkan sampai mengeluarkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu adalah surat-surat yang dia tuliskan kepada teman-temannya. Dari mana? Dari kejadian-kejadian yang dia lewati setelah keluarganya meninggal semua. Sebatang kara seorang diri, tapi ada suaminya. Tapi dia masih begitu teguh berpegang kepada tujuan. Dia tahu dia masih harus hidup untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan wanita-wanita di Indonesia. Lalu juga misalnya Presiden Nelson Mandela yang ada di Afrika Selatan. Beliau sudah divonis penjara seumur hidup waktu dia memperjuangkan politik apartheid. Supaya tidak ada politik yang berbeda lawan warna kulit yang berbeda. Dia dipenjara seumur hidup. Nah, di dalam penjara seumur hidup itu anak-anaknya dibunuh. Supaya mematikan semangat daya juang si Nelson Mandela ini di dalam penjara. Bayangkan dia sudah di dalam penjara, divonis seumur hidup, berarti udah gak ada harapan lagi. Tapi dia tetap berpegang teguh sampai akhirnya entah kenapa berhasil perjuangan dia dan dia keluar dari penjara. Begitu keluar dari penjara dia jadi presiden. Sebegitu teguhnya dia di dalam penjara. Bayangkan kalau di dalam penjara dia udah loyo, udah nggak mau pegang lagi tujuannya untuk memperjuangkan politik ini, dia menjadi lemes. Kira-kira dia bisa keluar menjadi presiden atau enggak? Pasti enggak. Jadi di saat segala sesuatu itu sepertinya sudah gelap, benar-benar udah gelap, kita udah divonis penjara seumur hidup, tapi kita tahu kita berjuang untuk siapa. Nelson Mandela tahu dia berjuang untuk siapa, dia berjuang untuk negaranya. Walaupun udah penjara seumur hidup, tapi di dalam penjara pun dia masih memegang teguh. Kelihatannya nggak ngapa-ngapain memang di dalam penjara, tapi hatinya tetap berpegang teguh pada tujuan tersebut. Nah, itulah spirit yang Paulus mau kita semua tahu. Bahwa perjuangan untuk sebuah tujuan itu punya spirit yang begitu besar. Dampaknya begitu besar untuk kita semua. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lainnya yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Waktu kita berjuang bersama-sama untuk Tuhan, Bapak Ibu yakin dan percayalah bahwa kita sudah ada dan kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Ini adalah poin saya yang pertama, berjuang bersama-sama. Next. Diikutin aja slide-nya. Poin yang pertama, berjuang bersama-sama. Poin yang kedua, atau di ayat keempat sampai ayat kelima, Filipi 4 ayat 4 sampai kelima, Bapak Ibu boleh tolong bacakan ayat yang kelima. Saya ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Setelah Paulus bilang kita harus berjuang bersama-sama, Paulus bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang. Ini adalah ayat kita di bulan-bulan ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nyatakanlah kemurahan hatimu adalah poin saya yang kedua. Nyatakan kemurahan hati kita. Kita harus bisa menyatakan kemurahan hati kita dalam segala hal. Dalam banyak hal, enggak cuman soal uang. Menyatakan kemurahan hati kita atau memberikan contoh untuk bermurah hati tidak hanya dengan kita memberikan uang atau memberikan materi. Tapi bisa banyak hal. Bermain musik,
Masakan, tarian, bantuan, tenaga, waktu. Waktu yang kita berikan untuk orang-orang, waktu yang kita berikan untuk komunitas kita, waktu yang kita berikan untuk anggota komsel kita. Kita dengarkan mereka. Itu adalah salah satu contoh bentuk kemurahan hati kita. Kemurahan hati kita bisa berbicara lebih banyak daripada apa yang kita berikan secara materi. Karena waktu kita punya hati ingin memberi, kita mengasihi mereka, kita melihat mereka, mereka butuh kita. Waktu kita mendengarkan aja, itu dampaknya begitu besar untuk orang-orang di sekitar kita. Terutama untuk komunitas kita. Untuk ibadah-ibadah, terutama ibadah pertama. Karena sekarang kita ada di ibadah pertama, orang-orang di sinilah yang harus kita perhatikan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya waktu komsel. Kalau misalnya komselnya Rabu malam, terus Selasa malam diingetin, tiba-tiba keinget, besok kayaknya komsel deh. Tapi di grup WhatsApp masih nggak ada kabar. Nah, kan sering tuh keinget, tapi kita males tuh buat ngechat di grup ngingetin, besok jadi komsel nggak? Takut komselnya beneran kejadian. Karena siapa tahu kitanya juga males, atau kitanya juga ada kerjaan. Jadi kita males tuh ngechat di grup. Nah Bapak Ibu belajarlah untuk bermurah hati. Kalau tiba-tiba keinget langsung chat aja di grup. Besok jadi komsel nggak? Besok mau makan apa kita di komsel? Ada yang bisa aku masakin nggak? Itu adalah salah satu contoh bentuk kemurahan hati kita. Waktu kita bersama-sama berkumpul, membangun komunitas kita. Karena mereka adalah teman-teman yang berjuang bersama-sama dengan kita tadi. Makanya Paulus bilang bermurah hatilah, tunjukin murah hatinya. Apalagi dengan orang-orang yang sudah berjuang bersama-sama. Karena kalau kita tidak menunjukkan kemurahan hati kita di orang-orang yang berjuang bersama dengan kita, mau dengan siapa lagi kita tunjukin kemurahan hati kita. Karena kita juga harus bijak jadi orang memberikan kemurahan hati kita. Kalau kita hanya melempar aja, kita berikan tapi tidak ada sesuatu yang kita bangun, sia-sialah. Tapi waktu kita tahu kita tabur ke siapa, kita tahu waktu kita berharga kita tabur dengan tepat, disitulah kita bisa melihat kuasanya. Kita bisa melihat kuasa kesatuannya, berjuang bersama-sama tadi. Banyak hal yang bisa kita bahas dari tempat ini, dari ayat-ayat ini. 3 hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, hari Kamis, aku bersama-sama dengan Sheila pergi ke TC untuk survei, ditemani dengan Ibu Yoke dan Bapak Abdullah. Karena bulan lalu Pak Hyong ada minta tolong aku untuk perhatikan TC, untuk ngebantuin Bu Yoke sama Kak Abdul supaya bagaimana TC ini bisa menghasilkan lebih banyak dan bisa menjadi berkat untuk menampung kegerakan kita di Pelita. Lalu aku bilang dengan Papa, oke, bisa, tapi aku mungkin gak bisa terlalu sering datang ke Jambi untuk melihat. Karena banyak hal yang aku kerjakan di Jakarta. Tapi Papa bilang gak apa-apa, tapi kamu harus memperhatikan itu dengan serius. Karena Papa butuh orang yang untuk melihatnya dengan konsisten. Supaya TC kita yang begitu besar itu bisa menghasilkan. Supaya bisa dirasakan oleh semua jemaat, Papa bilang. Aku bilang oke. Aku meluangkan waktu pagi-pagi jam 8.30 berangkat ke TC sama Kak Abdul, kita lihat-lihat di sana kurang lebih 3 jam. Aku lihat-lihat banyak hal ternyata yang harus diperbaiki. Ada kompor yang harus dibeli untuk masak Indomie aja. Karena kompor yang sekarang dipakai dengan Ibu Yoke kalau kita ada acara itu adalah kompor yang gede, yang satu tungku tapi gede banget. Yang kalau Bapak Ibu lihat di tukang kue tiaw, yang gede banget apinya itu, nah kompor itu doang yang ada. Lalu kamar-kamarnya itu belum ada gantungan, kalau misalnya yang kemarin ikut ESC pasti tahu, susah kan cari gantungan di kamar. Nggak ada gantungan baju, gantungan handuk. Ada begitu banyak, ada 10 list yang harus kami kerjakan. Ada AC, segala macam. Lalu aku bilang dengan Kak Yoke, oke, list aja, kita doakan, kita cari budgetnya. Kita guyur-guyur aku bilang. Tapi ini harus dilengkapi. Karena kalau memang kita mau menyewakan ini untuk gereja-gereja ataupun untuk jemaat kita sendiri, kita harus berikan yang terbaik aku bilang. Jangan sampai setengah-setengah. Karena itu hal-hal kecil tapi detail.
harus kita lengkapi. Lalu Kak Yoke bilang oke, karena budget TC juga nggak gede. Terus kemarin aku melayani juga di ibadah Sabat, jam 3 sebelumnya aku pergi beli Indomie sama Sela ke Fresh Market yang dekat sini. Karena kalau Bapak Ibu tahu, Indomie di Jambi sama Indomie di Jawa itu rasanya beda jauh. Bedanya jauh banget, karena Indomie di Jawa itu manis, mereka pakai saus sambal. Kalau yang di Sumatera pakai bubuk cabai, aku lebih suka. Jadi ya belilah 10-15 buat bawa ke Jakarta, ceritanya kan. Beli, nah ternyata sampai di Fresh, sudah beli bayar-bayar, ternyata aku menang undian, boleh cabut satu undian karena belanja lebih dari 50.000. Dapat satu kesempatan untuk ambil satu kertas gitu di dalam satu box penuh. Ternyata hari itu kemarin mereka pertama kali buat program. Kalau belanja 50.000 barang-barang Indofood boleh ambil satu kertas. Aku mau buru-buru karena mau melayani di Sabat. Jadi Sela yang ambil. Dari satu gelok itu ada begitu banyak kertas, diambil aja satu. Terus waktu dia buka dapat kompor tulisannya. Nah kita berdua ini lagi mau cepet kan, lagi bingung. Kita lihat kompor, oh ya udah kompor. Kirain tuh kompor yang satu tungku yang pakai gas yang kecil itu loh, yang kalau kita mau masak-masak barbecue gitu, oh ya kirain kompor biasa gitu kan. Tapi ternyata setelah kita lihat mbak-mbaknya semua manggil, ternyata saya menang undian utama. Si Fresh itu ternyata bikin program, hadiah utamanya kompor 2 tungku yang gede, yang 300-400 ribuan itu, terus hadiah yang lainnya Indomie, sama ada 2 panci, tapi hadiah utamanya itu si kompor ini. Jadi saya menang hadiah utama di hari pertama mereka buat, hanya belanja 50.000, beli Indomie pula. Nah lalu saya tanya Tuhan kompornya buat siapa? Karena saya nggak pakai kompor, nggak mungkin saya bawa kompor segede-gede itu ke Jakarta kan. Terus mama udah punya kompor juga di sini. Ya Tuhan bilang kasihlah buat TC. Kan kemarin kamu baru dari TC. Langsung lah di detik itu di depan mbak-mbak Fresh itu saya chat Kak Yoke, nanti tolong ambil ya kompor ini. Freshnya nggak mau kasih saya hari ini, karena programnya baru hari pertama. Kalau kompor yang saya ambil mereka udah nggak ada pajangan lagi. Jadi dia bilang 2 bulan lagi lah Pak, atau 1 bulan lagi lah Pak baru diambil kompornya. Bapak hoki banget, langsung dapat kompor. Oh ya udah, nama di sana langsung saya tulis Yokelina yang ngambilnya. Nah jadi hal-hal kecil seperti itulah yang mau kita praktekin. Waktu kita kasih waktu kita kasih perhatian kita, Tuhanlah yang akan mengerjakan sisanya. Karena aku bilang dengan Tuhan tolong lengkapi semua barang di TC ini sebelum ada orang lagi yang pakai. Dan yang terdekat itu bulan Juni, di tengah Juni kalau nggak salah. Saya bilang tolong dilengkapi Tuhan semua list ini. Karena saya mau waktu orang-orang pakai di TC, bagus, mereka merasakan berkat Tuhan di sana. Dan Tuhan menyatakan, nih kompor. Halnya kecil, sederhana sekali Bapak Ibu. Tapi itulah yang membangun komunitas kita. Komunitas itu tidak dibangun dengan kejadian-kejadian yang ajaib dan hebat, tapi dibangun dari hal-hal kecil, perhatian-perhatian yang kita berikan. Bapak Ibu tahu, waktu pernikahan saya minggu lalu itu, ibadah syukur di Jambi, jas yang saya pakai itu, tadinya tuh ketinggalan di Jakarta. Saya tuh lupa bawa jas itu, saya pulang hari Senin, acaranya hari Sabtu kan, berarti ada seminggu tuh saya di Jambi. Tapi saya baru sadar jas saya ketinggalan itu Jumat malam jam 11. Di kamar itu saya tanya dengan Shell, saya lihat-lihat, jas saya mana ya Shell? Terus dia pucet, jas, wah jas, ketinggalan di Jakarta, waduh. Kita udah panik berdua, tapi kita masih ketawa-ketawa gitu. Ini lucu banget, besok mau acara, tapi jasnya ketinggalan. Terus tenang sebentar, mikir ini gimana caranya. Oh ya udah paling besok minjem lah atau sewa gitu kan. Tapi aku diingatin sama Tuhan, chat salah satu komunitas aku di Jakarta, komunitas grup BPN aku dengan si Kopiter ini. Karena aku inget dia akan ke Jambi besok pagi. Aku tanya dia, Ci udah tidur belum?
Nah si Kopeter ini nih alamat memang dia tiap hari tidur jam 10 malam. Dia gak pernah lewat tuh, tidurnya pas tuh jam 10. Istrinya orang malam, tidurnya jam 12-an. Nah dia balas, belum, kenapa? Jas aku ketinggalan Ci. Terus dia panik, kita juga panik. Kita cuma bisa ketawa-ketawa doang. Tapi besok paginya, Kopeter bilang, Dion, Koko ke apartemen kamu, kita bobol aja tuh apartemen, Koko ambil jasnya, ganti silindernya langsung. Nah cocok lah kalau memang Koko bisa. Jadi dia naik motor ke sana, dia bobol apartemen saya, bawa tukang kunci, dia ambil jas saya, terus dia ganti silindernya, udah dikunci lagi. Baru dia langsung berangkat ke bandara, dia ngejar ke bandara. Jam 7 pagi dia naik motor ke apartemen saya, itu kira-kira 1 jam lah dari rumah dia ke apartemen saya. Buat bawain jas saya supaya nyampe di Jambi sebelum jam 4, karena acara kita jam 6. Nah, hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu, di komunitas kita saling bersama, dan aku juga nggak takut untuk minta tolong. Kita juga nggak takut untuk minta tolong dengan komunitas kita, karena kita punya rasa aman. Kita punya rasa aman di komunitas kita, jangan takut untuk minta tolong di komunitas kita. Karena itulah yang menguatkan kita bersama-sama. Itulah namanya berjuang bersama-sama. Kalau kita sungkan, kalau kita takut untuk sharing beban, untuk kasih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang sedang kita doakan, kita jadi doa sendirian. Kita enggak doa secara bersama-sama. Karena Tuhan bilang 2-3 orang meminta segala sesuatu, Tuhan kabulkan, Tuhan lihat. Mungkin enggak Tuhan kabulkan, tapi Tuhan lihat. Dan Tuhan bisa memberikan yang lebih baik mungkin. Karena segala sesuatu menurut Dia, segala sesuatu terjadi berdasarkan apa yang mau. Dan kita percaya dengan Tuhan. Banyak hal yang bisa Bapak Ibu renungkan dengan kemurahan hati. Berikutnya kita baca bersama-sama slide ini, 1, 2, 3. Bermurah hati dalam segala hal untuk menguatkan dan membangun komunitas di mana kita berada. Bermurah hati dalam segala hal untuk membangun dan menguatkan komunitas kita. Komunitas itu bicaranya sangat luas, terutama di keluarga Bapak Ibu. Bermurah hatilah dengan waktumu mendengarkan istrimu berbicara. Bermurah hatilah dengan waktumu mendengarkan anak-anakmu berbicara. Bermurah hatilah untuk menyampaikan apa yang sedang engkau kerjakan kepada keluargamu. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita nggak tahu apa yang sedang kita kerjakan. Saya melihat ayah saya begitu murah hati untuk mendengarkan apa yang sedang saya kerjakan. Begitu murah hati mendengarkan isi hati saya. Dia juga bermurah hati menyediakan waktunya. Waktu saya di Jakarta, aku kuliah, aku nggak ada waktu sama sekali. Sama sekali nggak ada waktu, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, semuanya full. Sedangkan Papa datang ke Jakarta itu jarang. Tapi Papa berjuang untuk mendengarkan aku. Dia bagi waktu, dia minta aku menyediakan waktu dari jam 12 sampai jam 2 pagi. Hanya untuk bicara. Karena Papa mau tahu apa isi hati aku, karena Papa merasa kehilangan aku. Dia nggak tahu aku lagi ngapain. Dia berjuang bermurah hati menyediakan waktunya untuk mendengarkan anaknya lagi ngapain. Karena dia nggak mau kehilangan anaknya. Nah Bapak Ibu, murah hatilah mendengarkan isi hati anakmu. Karena hari-hari ini begitu banyak hal yang terjadi. Enggak cuma di Jakarta, udah sampai di kota Jambi. Udah begitu banyak yang terjadi di anak muda. Ada homoseksual, ada lesbian, menyakiti diri sendiri. Hal-hal itu sudah terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan sampai di Jambi. Enggak cuma di Jakarta aja. Salah satunya saya percaya ya karena orang tuanya kurang mendengarkan apa yang menjadi kesusahan hati anaknya, apa yang menjadi kerinduan anaknya. Karena anak-anak kita lah yang berjuang bersama-sama dengan kita. Mau gak mau, dia punya bapak dan ibunya, dan kita punya mereka. Dan kalau kita menelantarkan mereka, kita menganggap mereka bisa dengan sendirinya, seperti kita dulu bisa dengan sendirinya, kalau nanti-nanti mereka jadi melenceng, kita lah yang bertanggung jawab. Bukan orang lain, bukan komunitasnya, bukan ibadah youth, tapi kita sebagai orang tua.
Karena mereka tiap hari ada dan berjumpa bersama-sama dengan kita. Istri saya walaupun udah baru menikah 1 bulanan, tapi kita udah banyak cekcok. Ya salah satunya karena saya jarang mendengarin dia. Saya jarang dengerin maksudnya Sela itu apa kalau mengerjakan segala sesuatu. Harus lebih banyak dengerin Sela saya. Saya harus lebih banyak dengerin kenapa Sela memilih A daripada memilih B. Kenapa dia lebih pilih biru daripada pilih hitam. Kuncinya apa? Kuncinya supaya cuma tahu aja isi hatinya apa. Bukan apa-apa, bukan juga kita mau merubah pilihan dia, tapi sekedar kita tahu hatinya tuh maksudnya apa sih. Karena waktu kita tahu maksud hati dari anggota keluarga kita jadi lebih toleransi. Toleransi kita jadi lebih tinggi di komunitas kita. Karena kita tahu maksud hatinya apa. Karena semua orang pasti maksud hatinya itu baik. Hanya translate-nya aja, cara dia mengeluarkan aja yang kadang-kadang itu orang lain gak nangkep. Walaupun sudah suami istri, walaupun aku sama dia ini udah dari SMA, udah lebih dari 5 tahun kenal, mau gimana pun sedekat apapun, kalau lagi error, pasti nangkepnya beda. Pasti cekcok itulah. Tapi kalau kita mau murah hati, dengerin aja bentar, 10 menit, 5 menit, kita jadi tahu, oh ya maksudnya ini. Dia suruh saya pakai kemeja biasa daripada pakai batik karena lebih pengen warnanya sama supaya kelihatan pasangan. Padahal kita mau ke kondangan. Ya menurut saya ke kondangan saya sukanya pakai batik. Tapi dia minta saya pakai kemeja warna biru biasa. Kenapa? Ya supaya warnanya sama karena dia cuma punya baju warna biru. Oh ya udah. Kecil. Tapi kalau kita pendem ya kesel gitu. Kenapa sih harus diatur-atur baju doang mau pergi kondangan? Ada yang salah memang dengan saya pakai batik? Ya enggak gitu. Tapi itu menimbulkan pertikaian. Kecil. Lama-lama gak didengerin, ya berantem lah pasti. Belajarlah untuk dengerin, belajarlah bermurah hati. Jadi bermurah hati itu bukan hanya soal uang. Enggak. Bermurah hati banyak. Begitu dalam tentang murah hati ini. Manusia satu pribadi begitu berharga di mata Tuhan, begitu banyak potensi yang bisa kita keluarkan untuk bermurah hati. Segala sesuatu bisa kita pakai di hidup kita. Selanjutnya poin yang ketiga, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Poin yang ketiga adalah jangan khawatir. Jangan pernah khawatir. Karena saat kita melakukan segala sesuatu dengan doa dan ucapan syukur, disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Janganlah kamu khawatir. Slide yang sebelumnya. Tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Harus dengan ucapan syukur. Waktu kita berjuang, waktu kita memberikan waktu kita di komunitas kita, kalau hal yang gak enak terjadi, ada pertikaian yang terjadi, maksud hati kita tidak ditangkap dengan baik dengan anggota-anggota komsel kita atau dengan komunitas kita, jangan sedih, jangan merasa Tuhan tinggalin kita. Harus dengan ucapan syukur, berdoalah untuk mereka, Tuhan jangan sampai maksud hatiku tidak ditangkap dengan baik oleh mereka. Harus dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Karena kalau nggak dengan ucapan syukur hati kita jadi sakit, jadi pahit. Apa yang kita kerjakan, perjuangan kita jadi sia-sia. Karena waktu hati kita pahit, kita nggak bisa ngeluarin. Kita nggak bisa mengeluarkan kasih karunia tersebut. Kita nggak bisa pakai kasih karunia tersebut. Nggak turun. Karena hati kita kubahnya hilang. Karena lagi pahit, Tuhan nggak mau. Menarik sekali waktu aku merenungkan hal ini, 1 bulan sebelum kami menikah, sebelum aku dan Sela menikah, Sela chat aku waktu ketemu, dia juga ngobrol, dia minta Git gitu dia panggil. Kayaknya kita harus beli 1 set bed cover sama spray yang baru. Karena kita menikah baru kan. Karena kalau baru menikah biasanya ya adalah 1 set bed cover sama spray yang baru. Terus aku bilang dengan dia, oke, kita lihat dulu harganya berapa.
Terus aku cek di Tokped atau aku tanya beberapa teman, ternyata harganya cukup mahal. Yang aku dan dia mau, yang nggak terlalu panas bed covernya. Harganya cukup mahal. Aku ada uangnya, aku ada budgetnya. Waktu aku cek. Tapi ada impresi yang begitu besar di hati aku Tuhan bilang dengan aku jangan beli dulu. Aku tanya Tuhan kenapa? Aku ada budgetnya. Kalau beli satu aja tuh aku ada budgetnya, bisa. Pasti bisa lah aku cari ke Tanah Abang atau ke Tamrin City, pasti ada tuh toko-toko yang supplier yang bisa ngejual eceran satuan. Tapi Tuhan bilang enggak, jangan beli. Aku mau kamu tunjukkan kepada Sela seberapa besar kuasaku. Karena dia adalah orang yang akan berjuang bersama-sama dengan kamu. Kamu harus ajarin dia apa itu penyediaan dengan Tuhan. Penyediaan dari Tuhan itu gimana? Ya udah, aku bilang dengan Sel tunggulah. Aku enggak bilang dengan dia nggak usah beli. Karena kan dia wanita. Kalau kita ultimatum langsung nggak beli, nggak baik. Nanti dia merasa kok nggak boleh beli gitu. Belum nikah aja ini nggak boleh, itu nggak boleh kan. Padahal itu kebutuhan. Karena aku nggak punya selimut sejujurnya di Jakarta. Selimut yang aku pakai sekarang itu selimut yang aku ambil dari mama. Aku bawa dari Jambi. Aku nggak pernah beli selimut. Lalu aku bilang dengan Sela adalah kita belinya nanti waktu kita udah menikah. Kita lihat dulu mana yang cocok. Aku bilangnya gitu dengan dia. Aku lupa, aku fokus ngerjain pelayanan yang di Jakarta, lupa begitu aja. Terus apalagi kita ESC kan bulan lalu itu, Sela juga ikut. Lalu sepulang dari ESC, ada salah satu sahabat kita dari Jambi, dari Pelita, chat Sel, minta alamat kamu di Jakarta dong. Aku mau kasih kamu satu set bed cover yang baru sama spray yang baru. Aku seneng secara pribadi, sangat seneng waktu mendengar hal itu, tapi aku nggak nyangka Sela begitu bahagia. Dia sampai chat ke papa aku dan ke mama aku, dia menyaksikan. Ternyata tuh penyediaan Tuhan tuh kayak gini ya. Dari hal yang kecil banget, cuman spray sama bed cover aja. Tuhan mau menunjukkan kepada Sela seberapa besar tangan Tuhan menyediakan. Kebahagiaan aku adalah waktu teman-teman atau waktu orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan aku bisa melihat penyediaan Tuhan. Dia bisa tahu bagaimana Tuhan menyediakan untuk dia. Dari orang yang dia gak kenal sebelumnya. Dan orang itu, sahabat kita di Pelita, anehnya tuh gak chat aku. Gak chat papa, gak chat mama, dia chatnya Sela. Yang gak dikenal, itu yang amazing untuk aku pribadi. Aku bersyukur akan hal itu. Mari kita amini, kita lihat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam ucapan syukur. Dalam doa dan dalam ucapan syukur Bapak Ibu sekali lagi. Bermurah hatilah, jangan tanggung-tanggung. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 sampai 11 yang terakhir. Itulah sebab, next, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Poin yang terakhir, Allah sumber damai sejahtera yang akan menyertai kamu. Waktu kita melakukan hal ini, waktu kita berjuang bersama-sama dalam komunitas kita, waktu kita minta dengan Tuhan, Tuhan perlengkapi aku, Tuhan pakai aku. Tuhan aku memang mungkin gak kaya, tapi pakai aku Tuhan. Aku belum kaya secara pribadi, tapi waktu aku melayani di PC Jakarta, aku memberikan waktu aku sepenuhnya. Pulang dari kerja jam 5 sore, sampai rumah jam 8, aku masih kejar untuk komsel sampai jam 10. Begitu setiap hari. Ibadah udah standby di ruangan ibadah jam 7 pagi, karena di PCC Jakarta itu semua orang bekerja di Jakarta, jadi nggak punya waktu untuk latihan musik.
Jadi semua pelayan Tuhan harus standby jam 7 pagi walaupun ibadahnya jam 10. Jadi kita standby jam 7 pagi untuk latihan musik dulu dan mempersiapkan segala sesuatu. Tapi kita melakukan itu dengan ucapan syukur. Karena kita tahu kita bersama-sama, ada orang-orang yang menemani, ada teman-teman di sekeliling kita yang bersama-sama berjuang. Itu adalah kebahagiaan yang begitu besar, damai sejahtera yang begitu besar. Aku undang tim profetik untuk maju. Begitu dahsyat dan begitu kuat waktu kita mau mempraktekkan murah hati ini. Karena murah hati ini begitu dalam waktu kita mau merenungkan. Enggak cuman sekedar memberikan materi, memberikan uang. Tapi ada begitu banyak hal dari hati kita, dari tubuh kita yang bisa kita berikan. Waktu dan tenaga kita. Kita mau datang dengan Tuhan, kita tutup mata, kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Kau sempurna. Nyanyikan ini dari dalam hatimu. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi pernyataan kita semua. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ambil waktu ini Bapak Ibu.
Tanya dengan Tuhan, Tuhan, kepada siapa aku harus bermurah hati Allah? Kepada siapa aku harus memberikan waktuku Tuhan? Ingatkan Tuhan. Ambil waktu ini, nama-nama yang Tuhan ingatkan. Hampiri dan jumpai. Hampiri dan jumpai, berikan waktumu sepulang dari tempat ini. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk komunitasku? Apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk dengan keluarga aku Tuhan? Pakai aku Allah. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu telah selesai, Hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang memateraikan firman Tuhan hari ini Allah. Biarlah kami boleh pulang Tuhan, kami boleh ingat. Dan kami boleh melakukan Tuhan. Kami menginvestasikan waktu kami. Kami menginvestasikan tenaga kami. Karena kami berjuang bersama-sama dengan Engkau. Kami menaruh harapan kami di dalam-Mu Allah. Karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Di dalam nama Yesus kita sama-sama yang percaya katakan amin. Thank you Bapak Ibu. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Thank you untuk Gideon. Nyatakanlah kemurahan hatimu dengan orang-orang yang berjuang dengan kamu. Karena sekali lagi berkali-kali yang saya katakan, kita ini bukan mau jadi orang yang dermawan untuk semua orang. Kita juga bukan untuk royal buang sana buang sini ke tempat yang gak jelas. Tapi kita mau menyatakan murah hati. Mulai Yerusalem kita, yaitu keluarga kita, sampai Yudea, komunitas sel kita. Ya kalau Tuhan perbesar kapasitas kita, it's okay. Buat panti asuhan boleh, buat yayasan seperti training center kita boleh. Tapi kan masing-masing kita paling tidak 1 orang, 2 orang pasti kita bisa nyatakan kemurahan hati. Amin. Dengan orang-orang yang berjuang dengan kita. Suami istri, nyatakanlah kemurahan hati dalam hal kecil. Tadi apa? Beri waktu, dengar. Banyak keluarga berantem ribut itu tadi karena gak mau sama-sama murah hati, gak mau siapin waktu, mau ego aja masing-masing. Ngomong kanan kiri suami istri, aku paham yang Gideon ajarin. Mereka baru 1 bulan nikah, kita udah mau bangkotan. Ngomong bertobat ya. Jadi nyatakan kemurahan hati itu dalam hal-hal kecil Bapak Ibu. Dan itu yang Tuhan mau, supaya Tuhan dipermuliakan, amin. Saya percaya kita diberkati, dan sekali lagi kata kuncinya tinggal praktek, amin. Sekali lagi thank you Gideon, mereka adalah orang-orang yang murah hati, dan Tuhan melimpahkan kemurahan. Oke, kita dengarkan beberapa pungan multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang ke dalam keluarga Pita Community Jambi. Saya, Gavrila Devina. Mari kita menyaksikan serangkaian informasi selama 1 minggu ke depan. Kelas SPK Pepenang akan dimulai kembali pada tanggal 13 Juni 2023 setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Untuk pendaftaran dapat menghubungi pemimpin ibadah raya atau PKS masing-masing. Mari kita bersatu hati datang dan berdoa bersama di dalam doa korporat yang akan diadakan pada hari Jumat 2 Juni 2023 di ruangan Anrek. Dan juga doa puasa pelayan yang akan diadakan pada hari Sabtu 3 Juni 2023 jam 12 siang di tempat yang sama. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tambahan, puluhan, pembangunan, dan persembahan lainnya dapat men-scan QR Code berikut ini atau dapat melalui amplop yang telah disediakan di ruangan ibadah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini.
Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Selamat berakhir pekan. Mari terus belajar untuk bermurah hati dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan biarlah kita pulang di tempat ini untuk kita menyatakan kemurahan hati kita kepada orang. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi berkatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, menjadi bukti kemurahan hati-Mu. Sehingga orang-orang yang ada bersama dengan kami, mereka menikmati kemurahan-Mu. Dimulai dari keluarga kami, komunitas sel kami, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah orang-orang merasakan dan menikmati kemurahan hati kami yang bersumber dari kemurahan hati-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, menasehati kami, bahkan mungkin menegur kami. Kami mau sikap hati kami benar dan kami mau melakukan firman-Mu mulai dari perkara-perkara yang kecil. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, berkati Gideon dan Sela. Tuhan, pakai sejak masa muda mereka dan biarlah mereka menikmati penyediaan-Mu, kemurahan-Mu di sepanjang umur hidup mereka, bahkan masa depan mereka. Bahkan anak-anak yang Kau karuniakan dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan, terima kasih juga setiap kami yang ada pagi hari ini yang mendengar baik secara langsung di tempat ini maupun di rumah melalui live streaming. Biarlah kami adalah orang-orang yang mempraktekkan kemurahan hati-Mu. Dan sepanjang minggu ini kami menikmati kemurahan-Mu menyertai kami. Sepanjang minggu ini kami menikmati tangan kuasa-Mu melindungi, menjaga dan memberkati kami. Sehingga minggu depan kami boleh datang lagi beribadah kepada-Mu dengan hati bersyukur dan penuh sukacita karena pemeliharaan-Mu sempurna. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.